Maksudnya di perang itu bukan apa dibawakan celurit begitu, tapi kita cukup tangan kita ginikan, ya, nggak pakai gini, ayo, nggak usah begitu, ya, diginikan saja. Nah, nih umpamanya kosek nyerobot, dia apa, didesak begini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Juhaimi Abdillah ibn al-Harithi ibn Shamatil al-Ansari radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Juhaim, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamul mar'u bainal yadayil musolli, sekiranya mengetahui orang yang berjalan di depan orang yang sholat, madza alaihi, yaitu apa atau bahaya atasnya, lakana an yaqifa arba'ina, niscaya ia akan berhenti, niscaya ia akan tidak melewati 40, khairan lahu, itu lebih bagus baginya, min ayyamura baina yadaihi, dibanding ia berjalan di depannya. Qala rawi berkata, la adari, saya tidak mengetahui. Qala, ia berkata, arba'ina yauman, 40 hari, au arba'ina syahran, atau 40 bulan, au arba'ina sanatan, atau 40 tahun. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini mungkin sudah beberapa kali ada penjelasan semacam ini, tapi perlu kita tandaskan lagi supaya kita lebih paham, yaitu larangan lewat, terima kasih, di depan orang sholat. Kadangkala yang salah itu sebenarnya ya yang lewat juga salah, Pak. Yang sholat itu kadang-kadang juga salah. Contoh, di sini ada pintu, ya. Lalu orang itu sholat di belakang pintu situ, Pak. Sholat sunnah. Sana tutup, kancing-kancing. Orang mau masuk atau mau keluar, nggak bisa kecuali lewat sini, sehingga lewat di depan orang yang sholat, ya. Padahal menurut hadis ini, seandainya orang ini tahu bahaya yang diterimanya apabila ia melewati di depan orang sholat, maka ia mau menunggu, mau berhenti selama 40. Ini perawinya apa? Ragu-ragu apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun. Ya, sebagian ulama itu mengatakan 40 tahun. Jadi lebih bagus menunggu 40 tahun daripada lewat di depan orang sholat. Oleh karena itu, ngapunten, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu juga, kalau mau sholat sunnah itu upayakan ada sutra. Sutra itu penghalang, Pak. Kalau di sini penghalang itu paling bagus tembok ini. Jadi kalau sholat mepet atau di saf pertama ini tidak mungkin dilewati di sini nanti, ya. Jadi kalau tidak begitu, di depannya dikasih penghalang, apakah itu tas atau yang lainnya, ya. Jadi kalau pernah saya ceritakan di Masjid Al-Ghifari di Malang sana, itu banyak apa kayu-kayu pendek begini, ditulis soft-soft gitu. Jadi
di depannya diletakkan, mau sholat ngambil satu diletakkan di depannya, mau sholat mengambil satu di depannya diletakkan, sehingga orang tidak bisa lewat di depannya situ, udah tahu. Nah, di berbagai hadis termasuk di kitab Bulughul Maram itu Rasulullah memerintahkan kalau kita sholat, dulu kan sholatnya masjidnya tidak begitu, atau mau sholat di padang pasir Pak, itu dikasih penghalang depannya, ombak umpamanya, bahkan penghalangnya ini anak panah ditancapkan di depan situ supaya tidak dilewati, ya. Atau ya, dalam hadis itu disebutkan digaris Pak, ada garis ini di depan sehingga orang tahu ini adalah wilayah saya, jadi tidak boleh lewat sini. Nah, menunjuk hadis ini karena Rasulullah memerintahkan atau memperbolehkan dengan menggaris ini, maka sebagian ulama itu mengkiaskan garis itu seperti sajadah ini. Contoh umpamanya, kalau kita sholat di shaf kedua ini, maka garisnya ini di sini Pak. Kita lewat di shaf pertama ini boleh, ya. Jadi di shaf pertama ini boleh karena ini sudah ada garisnya. Jadi seakan-akan garis itu satu shaf, ya. Jadi umpamanya ada sholat di sana, terus kita lewat sini, oh jangan, ini di depannya orang sholat umpamanya, ya. Tapi itu sudah ada garisnya, ya. Nah, beda lagi kalau ngapunten, kalau sajadahnya tidak ada garisnya, seperti sajadah yang ada di kantor-kantor itu, apa itu namanya, seperti di karpet, ya, karpet yang tidak ada garisnya ini, los, itu sama dengan apa? Dengan pasir atau tanah, sehingga tidak ada garisnya, ya. Nah, kalau keramik umpamanya, ya, ini 2 keramik 120, ini menjadi satu shaf. Nah, ini sudah ada garisnya. Makanya kalau sholat di situ kita boleh lewat di sini, ya. Dulu pernah saya ceritakan di Masjid Al-Akbar itu, tidak tahu sekarang masih ada gangnya enggak, ya, karena dulu pernah diusulkan kepada Profesor Zahro bahwa kalau bisa sajadahnya itu tidak nempel semacam ini, ada gangnya. Makanya dikasih gang 30 atau 50 cm untuk berjalan itu, ya, karena panjangnya gitu. Nah, kalau nanti di ngampel nggak bisa gitu Pak, sepanjang itu ya banyak itu, ya. Jadi kalau di Masjid Al-Akbar itu saya waktu itu ikut kajiannya, jadi ada gangnya sehingga bisa dilewati, ya. Nah, ini pun kalau ada orang sholat di shaf kedua, ini bisa di shaf 1 kita berjalan, ya. Ada hadis lain, ya, saking bahayanya orang yang berjalan di depan orang sholat itu, bahkan orang yang berjalan itu boleh diperangi Pak, ya. Terima kasih. Maksudnya diperangi itu bukan dibawakan celurit begitu, tapi kita cukup tangan kita ginikan, ya, nggak pakai gini, ayo, nggak usah begitu, ya, diginikan saja. Nah, nih umpamanya kosek nyerobot, dia didesak begini boleh, ya. Kok umpama nyerobot, ya nggak usah dihadap di depannya, tak kandhani, ya, kamu masa nggak ngerti ya, yo sudah tukaran temenan, ya. Nah, iya ngerti basa ndek kene. Nah, di Saudi Arabia kono kena wong India. Gini tok ae repot nanti. Ya. Jadi kita upaya boleh kita perangi, tapi artinya kita halau. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.